Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Berita 5 Simpang 5 TV. Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta para pengusaha batu bara untuk menghentikan ekspor batu bara selama 1 abad dengan alasan karena batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang murah. Dahlan Iskan tak ingin jika Indonesia yang makmur harus mengimpor batu bara. Oleh karena itu, cadangan batu bara di dalam negeri harus diperbesar kapasitasnya. Jangan sampai kita sebagai negara kaya batu bara, namun di kemudian hari kita kesulitan. Untuk itu harus dicadangkan batu bara bagi negara untuk energi listrik minimal 100 tahun. Dahlan menjelaskan, PT PLN Persero sampai saat ini kesulitan mendapatkan batu bara. Pasalnya, para pengusaha lebih memilih ekspor. Karena harga batu bara di dunia sedang meningkat, pengusaha batu bara enggan mengirim batu bara ke PLN meski dikenai denda. Dahlan Iskan adalah menteri yang tidak pelit untuk membagikan ilmunya kepada masyarakat maupun bidang pertanian atau pendidikan dan lain-lain. Kita mesti berpikir ke depan, tidak sekedar untuk saat ini. Kedaulatan energi adalah hal yang strategis, di mana banyak negara maju sadar bahwa ke depan krisis energi tak bisa dihindari. Kenapa sekarang negara maju menekan Indonesia untuk mengembangkan energi ramah lingkungan? Karena mereka ingin mengeruk sumber daya minyak, gas, dan batu bara kita demi kepentingan industri besar mereka. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, sebagai seorang pengusaha sukses, Dahlan Iskan mempunyai beberapa resep jitu dalam membangun dan mengembangkan sebuah perusahaan. Berikut beberapa tips dari Dahlan Iskan untuk Anda yang tertarik menjadi pengusaha. Menteri BUMN Dahlan Iskan berbagi resep jitu dalam membangun dan mengembangkan sebuah perusahaan, yaitu sebuah metode yang selama ini diterapkannya hingga berhasil membangun sebuah raksasa media. Dahlan membuat kerangka perusahaan dengan membagi struktur dan jumlah karyawan berdasarkan nilai antara 1 hingga 9. Di dalam sebuah perusahaan, jumlah karyawan dengan nilai 9 cukup 5% dari jumlah total karyawan keseluruhan. Sedangkan nilai 8 sebanyak 15%, nilai 7 hingga 7,5 sebanyak 60%, dan nilai 6 sebanyak 15%. Sisanya karyawan dengan nilai 5 harus tetap ada sebanyak 5%. Lantas bagaimana jika sebuah perusahaan kebanjiran karyawan dengan nilai 9? Dahlan mengatakan lebih baik memberikan beberapa karyawan pintar untuk sebuah perusahaan baru atau perusahaan yang sedang tidak sehat. Untuk menghindari kehancuran manajemen oleh virus nepotisme, mantan dirut PLN itu punya cara tersendiri. Dahlan menerapkan manajemen clean and clear atau tuntas secara bersih dalam setiap pekerjaan. Dahlan Iskan itu orangnya itu baik, senang rakyat. Ketika ditanya atau diajak oleh masyarakat itu dia mau dan tidak memilih apakah itu masyarakatnya itu miskin atau kaya, itu semua dirangkul semua. Dan ide-idenya itu sangat bagus ketika mengeluarkan statement tentang perekonomian untuk memajukan perekonomian Indonesia seperti yang dilakukan oleh Dahlan Iskan, melakukan pengembangan tentang otomotif. Demikian pemirsa, sedikit resep jitu dari Dahlan Iskan dalam membangun dan mengembangkan perusahaan. Semoga bermanfaat. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Imlek, Kelenteng Hotibyo akan mengadakan hitanan massal antar iman. Informasinya tunggu sesaat lagi, jadi tetap di program Berita 5.